Halaman 95. Berapa syarat-syarat seruan Jumat itu? Seruan Jumat yaitu adzan. Ya. Jawab, yaitu 5 perkara. Bahwa ada pada tempat yang rata. Kan di atas, jika tiada cukup ahli negeri akan 40. Penduduknya tidak cukup 40, tetapi mendengar mereka itu akan seruan Jumat daripada negeri yang berdekatan dengannya. Jadi pergi ke tempat yang seruan Jumat, yaitu azan kedengaran. Nah, syarat-syaratnya azan kedengaran tuh berapa syaratnya? Yaitu 5 perkara. Kalau ada yang 5 perkara nih, kedengaran azan, wajib. Negeri yang tidak cukup 40 pergi ke sana, pergi ke tempat yang azan kedengaran tadi. Jadi pertama, bahwa ada pada tempat yang rata, bukan gunung lembah itu namanya tidak rata. Nah, syaratnya di tempat yang rata. 2, bahwa menyeru orang yang menyeru tadi, azan tadi, pada tepi negeri Jumat. Nah, pada tepi negeri. Yang mengiringi itu yang berdempetan negeri mereka itu, yang berdempetan dengan negeri nang orangnya kada cukup 40 tadi, dengan negeri yang tempat orang itu azan. Bahwa ada orang yang mendengar itu pada tepi negeri juga yang tiada berjumat, yang mengiringi negeri yang ada Jumat padanya. Yang mengiringi itu yang bergandeng dengan negeri yang ada Jumat padanya. 4, bahwa ada orang yang menyeru itu tinggi suaranya, nyaring suaranya. Yang kelima, bahwa ada waktu menyeru ketika tenang, yang tiada padanya riuh rendah. Maka mana-mana negeri yang tiada berjumat, bila mana mendengar seruan Jumat yang sempurna segala syaratnya yang di atas, niscaya wajiblah atas ahli negeri yang tiada berjumat itu, yang tidak cukup orangnya 40 tadi, pergi kepadanya negeri yang berjumat itu. Itu sudah, kalau macam itu payah. Sudah ditentukan oleh ulama 1 mil syar'i, ya. Nah, kalau 1 mil syar'i itu ada 2 pendapat. Ada pendapat yang menyatakan 1 mil syar'i 1888 meter. Jadi kalau dari negeri kita yang tadi orangnya kada cukup 40, 1888 meter ke tempat yang ada mengerjakan Jumat tadi, maka wajib pergi kita ke sana. Itu dianggap jauh. Itu sudah boleh kalau satu kampung berbilang-bilang mendirikan Jumat. Kalau macam ini kada tempat ini, ada 1888 dah. Dekat nih. Ke Ukhuwah pun ada sempat barangkali ya. 1888.
Satu pendapat bilang 1666. Jadi itu berarti sudah dianggap kedengaran azan orang tak. Kalau kampung kita tadi kada cukup orangnya 40, tidak wajib mendirikan Jumat, lalu wajib pergi ke tempat yang jauhnya 1666 meter, ya, tengah 2 kilo lebih, ya, wajib pergi ke sana. Ada kami apa namanya nih, ngukur masjid kemarin, ngukur kiblatnya jauh itu kalau dari rumah ya, menuju ke tempat itu dia basah baju, ya, memang jauh. Cuma kalau didirikan Jumat orangnya satu ketika cukup. Nanti satu masa bisa orangnya sedikit, cuman bagian kemana berangkatan berumah, ya. Nah, jadi macam mana ada? Ya, ini kan kemarin sudah ada di sini, boleh mengikut, nah, bertaklid kepada salah satu daripada 3 kaul qadim bagi Imam Syafi'i. Pertama, sah didirikan Jumat dengan 4 orang serta imam. Di kampung kada banyak orangnya, nah, bolehlah kalau ikut ini, kada perlu pergi ke sebelah, kada pergi ke kampung yang sebelah, tapi ikut bertaklid kepada kaul yang tersebut tadi. Kaul kedua, sah 3 orang serta imam. Yang kaul ketiga, sah dengan 12 orang serta imam. Dari itu semestinya bagi negeri Indonesia dan Malaysia dan Singapura dan Filipina dan Thailand bertaklid dengan barang mana satu kaul qadim yang tersebut daripada yang 3 ini. Sebab yang hadir kepada Jumat kebanyakannya orang ummi, tidak bisa baca Fatihah, ya, kebanyakannya. Orang kita ini banyak yang lebih bisa baca Fatihah. Nah, sekalipun orangnya banyak, tapi yang bisa Fatihah ada berapa orang? Ya. Kalau dites dengan yang bisa, yang lulus sekali banyak. Makanya bertaklid gitu. Nih, kata beliau. Beliau ini dah mau jadi imam nih, nama mengarang kitab nih. Tunjuk yang indah. Syekh Abdul Hamid. Beliau katanya filat. Dah mau beliau, sekalipun ulama besar, dah mau beliau. Jadi imam dah mau beliau. Keluarga beliau juga lah yang ikut. Ya. Haji Tantawi itu kan keluarga, Sahalim itu kan keluarga. Sahalim hebat orangnya lah, macam-macam ilmu bisa. Rupanya orang keturunan itu, ya. Kalau singa itu berarti anak singa. Kalau singa berarti anak singa. Kedua guru danau nih, itu yang banyak santrinya banyak, 50-an ribu pengajian beliau tuh. Itu masih keluarga Tuan Guru sekumpul, masih ada raitannya.
Jadi itu syarat-syarat di 5 tadi itu, kesimpulannya ukurannya 1 mil syar'i. 1 mil syar'i ada 2 pendapat. Ada yang pendapat 1888 meter. Ada pendapat yang bilang 1666 meter. Perhatian, haram musafir atas orang yang wajib Jumat setelah terbit fajar hari Jumat. Haram musafir atas orang yang wajib Jumat setelah terbit fajar, ya, hari Jumat. Melainkan jika mungkin memperbuat Jumat pada jalannya, atau jika hasil masyakat duka cita bila mana ketinggalan ia daripada kawan-kawannya. Hasil duka cita seperti orang berangkat haji hari Jumat, kalau bertinggal, ya, nyusul kayak apa menyusul. Nah, tak apa-apa pergi pagi Jumat, karena takut ketinggalan kawan, sedih kalau ketinggalan. Aku yang jadi pikiran naik haji tadi itu orang hendak berangkat sebelum Jumat, ya. Aku bilang apakah bisa sesudah Jumat? Sekalinya bisa lah. 2 aku yang jadi pikiran. Yang satunya lagi, kami orang apa namanya nih, lansia, katanya diberangkatkan di Musdalifah sebelum tengah malam. Kalau sebelum tengah malam tidak boleh. Kalau sebelum tengah malam mabit itu syaratnya mesti setelah tengah malam. Nah, itu aku jadi pikiran tuh. Mula-mula diberangkatkan orang cepat, tak jadi. Aku tidur. Itu orang bilang pingsan tuh, aku tidur tuh. Jadi aku udah tahu ceritanya, entah kapan kau orang bawa aku ke Musdalifah, kapan, aku udah tahu, aku tidur. Sampai Musdalifah sebelum subuh, alhamdulillah, aku bilang. Itu aku dicucuknya sana oleh nang dokter, hendak diimpusnya. Aku sakit deh. Ada usah, aku bilang aku sakit deh, cucuk gitu. Langsung aku mandi. Aku udah ada pingsan. Menurut aku dia udah merasa pingsan, aku tidur. Cuma karena kepenatan tuh, ya kan udah merasa, orang angkat tuh udah merasa. Aku sering kalau pingsan, aku tahu lah kalau anak pingsan. Sebab sering pingsan, aku jadi tahu lah anak pingsan. Ini tidur. Cuma siapakah baju aku dibuka? Hanya manusia banyak. Nah, melainkan jika mungkin memperbuat pada jalannya, hendak ke Jambi papagian setelah terbit fajar, setelah masuk waktu subuh. Nah, kalau di jalan bisa Jumat di tengah jalan, ya, atau di tempat tujuan bisa Jumat. Nah, tidak haram pagi-pagi berangkat. Tapi kalau sebelum subuh berangkat marah, ya, itu namanya sudah musafir. Kalau sebelum subuh berarti pagi-pagi terbit fajar dia sudah musafir.
Kalau sudah musafir tidak lagi wajib Jumat. Orang musafir tidak wajib Jumat. Kalau itu kan kada musafir ngarannya belum. Sesudah terbit fajar. Kalau sudah terbit fajar puasa nih, ada boleh berbuka hendak ke Jambi pagi setelah terbit fajar udah boleh. Kalau sebelum terbit fajar berangkatnya boleh berbuka kada puasa. Ini banyak nang ada tahunnya ya. Nah, kalau kita pergi hari ini ke Jambi, nanti ke Jakarta besok. Nah besok sudah namanya kita di dalam keadaan musafir, boleh kada Jumat, boleh kada puasa. Aku di pesawat dari Banjar ke kampung kami, ke Labiu, dari Jawa ya, dari Jawa ke Banjar itu sebentar, cuman 45 menit. Baru naik ada lama sudah turun. Jadi bulan puasa banyak kawan ulikan santri-santri nang banyak dari Guntur ya, Norogo itu yang banyak. Dari Kalimantan rupanya banyak yang mondok ke sana. Oh, di Tebu Ireng ada berapa orang ya, entah di Lerboyo aku udah tahu. Aku sudah petang pergi ke Surabaya kan, di petang ada di situ nang kenal sekampung dengan aku, Gonokromo. Malam aku di situ ya. Jadi berarti besok aku sudah musafir tuh ya. Nah, kalau musafir sebelum fajar, semalam udah perginya dari Tebu Ireng. Jadi di dalam pesawat orang kasih jajan. Ngapa? Katanya kawan tadi bilang dengan saya tidak mau ngambil. Bukan tidak mau ngambil, maulah ngambil masuk kantong. Cuma kada berbuka. Kan katanya boleh berbuka. Ya aku wajib dah dikada. Wajib lah aja. Ya aku kalau wajib kada, sekarang aku puasa. Sebab tidak susah. Apa susahnya di pesawat? Kecuali dia guncang. Kalau dia guncang tuh pokoknya nang apa bisa kawan-kawan tuh berbecaan sebetaan tuh. Kalau dia goyang, ada goyang ada apa-apa. Kalau mudah puasa aja. Ya, tadi sebelum subuh pergi ke Jambi. Kalau mobil enak aja, di mobil tidak masyarakat, ada payah buka. Sebab nanti masih wajib juga di qada. Boleh tidak puasa tapi wajib diqada. Dua, barang siapa yang wajib atasnya Jumat, tiadalah sah sembahyang zuhurnya sebelum salam imamnya daripada sembahyang Jumat. Bahkan dulu yang di masjid sembahyang Jumat, baru kita sembahyang zuhur. Barang siapa wajib atasnya Jumat, tiadalah sah sembahyang zuhurnya, orang yang wajib Jumat tadi sebelum salam imamnya daripada sembahyang Jumat. Ini orang yang wajib Jumat. Tapi kalau perempuan kada wajib Jumat, bolehlah ya sebelum orang imbah. Tapi itu pun perempuan dulu, saya kalau mertua tahu itu udah mau dia sembahyang kada orang imbah dulu di masjid. Sekalipun dia tidak wajib Jumat, perempuan kan tidak wajib Jumat. Kada menunggu dah apa-apa, kada menunggu orang selesai.
Jadi sebelum salam imamnya daripada sembahyang Jumat, dan kemudian daripada salam imam daripada Jumat, wajiblah atasnya mengerjakan sembahyang zuhurnya dengan segera, sekalipun zuhurnya itu ada, bukan qada. Karena jadi durhaka ya sebab meluputkan akan Jumat, sebagaimana durhakanya sebab keluar waktu durhaka cepat mengqada. 3. Dan sunat menyegerakan sembahyang zuhur bagi orang yang uzur. Nah, ini uzur kan, sakit banyak yang tiada dapat hilang uzurnya, seperti keadaannya perempuan atau yang lumpuh, yang tiada kuasa berkendaraan. Sunat menyegerakan sembahyang zuhur sekalipun orang belum selesai, tapi kalau uzur ya. Pasal pertama pada menyatakan bagian orang pada Jumat. Berapa bagian orang pada Jumat? Yaitu 6 bagian. Bagian pertama orang yang wajib atasnya Jumat dan sah Jumat dengan dia orang tadi, dan sah Jumat pula daripadanya itu orang, dan yaitu segala orang yang sempurna padanya syarat Jumat yang telah disebutkan dalam bab sebelum ini, yaitu mukallaf, merdeka, laki-laki, mukim, qari, tidak uzur, Islam. Itu syaratnya yang sudah disebutkan ya, halaman 94 ya. Mukallaf, merdeka, laki-laki, mukim, qari, tidak uzur, dan Islam. Boleh tidak Jumat bagi orang musafir sekalipun musafirnya pendek. Sekalipun musafirnya pendek, tapi musafir. Kalau aku umpamanya ke Teluk Nilau, ya itu kan pendek musafirnya. Aku pergi ke sana hari Kamis. Nah besoknya berarti aku musafir. Bisa aku tidak Jumat. Jadi sekalipun musafir pendek, tapi musafir, orang musafir. Nanti ada mungkin nanti di anak. Tapi musafir, kalau hari ini berangkat itu belum musafir hanya. Kalau sebelum fajar. Jadi sampai itulah nomor 2 orang yang wajib atasnya Jumat. Allah alam. Amin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wasallam. Wasabbitna ala hati bima naqul wa sabbitna ala bima naqul wa sabbitna ala hati bima naqul. Allahumma hafadhna min litika bi isma dhahara min wa ma batan ma waqina hadana min al-amri wa firatan min al-yaqin wa firatan min al-iman. Allahumma arina ma kunna na'budu wa sallallahu sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.